Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Oke. Ya. Dengan Mas Rio Subianto ya? Ya, benar Pak Ustadz. Di Bekasi. Ya. Oke, waktu itu saya siaran live di YouTube, Mas Robi pernah Ya. komentar ada kejadian selawat yang pernah dirasakan. Boleh diceritakan Ya. Mas dari awal? Ya, awalnya saya kan ragu-ragu tuh Pak Ustadz sambil posisi namanya keadaan lagi istilahnya ditagih ke ibu kontrakan, dikasih waktu jeda 1 hari, kan bayar ini kan 4 bulan kontrakan ya Pak Ustadz gitu loh. Boleh tahu kalau Terus Mas ngontrak rumah itu dalam sekali 4 bulan bayarnya berapa? 2.086.000 Pak Ustadz. Oke, terus gimana ceritanya? Ya, terus disitulah, ya Bu, besok insya Allah saya lunasin itu. Padahal ini saya belum ada uang Pak Ustadz. Terus saya langsung bilang seperti itu sambil ya Allah, permudahkan saya gitu, sambil sholawatan saya Pak Ustadz. Awalnya saya memang bener nggak sih apa yang diucapin Ustadz Muklis untuk bersolawat. Akhirnya saya amalkan Pak Ustadz. Terus Dan cara ngamalnya gimana? Bangun tengah malam atau gimana? saya sholat sunnah, sholat fardu, saya selalu istilahnya ya itu sholawat Pak Ustadz. Oke. Tahajud, sholat hajat. Enggak, maksud saya ketika Mas Ya. itu ditagih sama yang pemilik rumah, kan waktu itu kan Ya. urgent banget nih. Ketika Ya, urgent itu ya. seperti apa Mas cara mengamalkan sholawatnya? Salawat 1 harian atau bagaimana? Saya sholawat Jibril Pak Ustadz. Oh, berapa lama waktu itu sholawat Jibrilnya, atau dari malam sampai pagi atau bagaimana? Iya, cuman saya nggak pernah ngitungin berapa intinya Mas, saya selalu sholawat gitu Pak Ustadz. Apa yang dianjurin Pak Ustadz semakin banyak kan, insya Allah doa kita kan diterima gitu Pak Oke. Ustadz. Nah, kemudian setelah Mas banyak berselawat dalam menjelang penagihan itu, lalu apa yang terjadi? Ya saya cuman berserah diri, berdoa gitu, ya Allah peringankan urusan hamba yang selama ini saya nyairkan uang BPJS saya Pak Ustadz, itu susah Pak Ustadz. Ya karena saya ngamalkan sholawat itu, ya Allah itu kasih permudah, saya ketemu orang yang nggak saya kenal, terus saya dibantu, diurusin, alhamdulillah Pak Ustadz, uang itu cair dalam seketika gitu loh. Hari itu juga. Oh, jadi BPJS ya? Iya Pak Ustadz. Saya awalnya nggak nyangka Pak Ustadz, saya ngecek kosong. Alhamdulillah ketiga kalinya, ya Allah subhanallah, itu uang langsung masuk di ATM Pak Ustadz. Saya nggak punya rekening, dibikinin orang itu Pak Ustadz. Waktu itu masuk berapa, boleh tahu? 9 juta lebih 100 Pak Ustadz. Oh, sebelum uang itu cair, Mas sudah tahu nggak kira-kira yang akan dapat segitu kalau misalnya cair? Nggak tahu saya Pak Ustadz. Nggak tahu. Iya, saya pikiran saya paling 5 juta gitu. Mungkin nanti saya nyari istilahnya tambahannya gitu Pak Ustadz kalau Anda. Soalnya pikiran saya kan, data saya ada yang salah itu Pak Ustadz. Mungkin kan lama itu. Istilahnya Betul. pikiran saya gitu. Iya, akhirnya ya Allah permudah urusan saya ya Allah. Nggak taunya saya ketemu orang yang nggak saya kenal gitu Pak Ustadz. Maksudnya Bantu ketemunya saya, di mana? Boleh diceritakan kronologisnya, detailnya, ketemu waktu kapan, gimana cara ketemunya? Ya pas saya keluar itu Pak Ustadz kan sambil ya Allah, sambil sholawat ya Pak Ustadz, sambil naik motor, ya Allah temukan orang yang bisa bantu saya ya Allah, supaya saya bisa kelar urusan saya ya Allah, untuk sementara, karena posisi saya kan saya nggak bekerja ya Pak Ustadz, karena kemarin tuh habis sakit saya 4 bulan gitu makanya ya Allah permudahkan saya, kasih kesehatan, kasih rizki ya Allah, nggak disangka-sangka ya Pak Ustadz, sholawat tuh bener-bener dahsyat Pak Ustadz. Ya, terus ketemunya di mana? Ketemu di kantor, ketemu di mana? Enggak, di jalan Pak Ustadz. Saya tahu-tahu motor saya ada yang belokin, tahu-tahu berhenti di rumah orang itu Pak Ustadz. Terus? Kayak berhenti sendiri gitu. Berhenti, terus ketemu orang itu langsung nggak masuk ke rumahnya atau gimana? Atau di teras atau Iya, langsung ditawarin. Karena ada tulisan bisa nyairin BPJS gitu Pak Ustadz. Orang itu bantu saya. Dan biaya jasanya pun nggak mahal Pak Ustadz, murah banget. Saya sampai nggak percaya, Bu ini benar Bu. Iya Pak Ben katanya. Tapi saya nggak punya uang Bu untuk buat bayar, jangankan Bu buat bayar Bu, buat makan aja saya masih bingung mau bayar kontrakan. Ya udah Mas, saya betulkan gitu. Makanya ya dari situ Pak Ustadz saya sangat yakin sholawat itu benar-benar bikin kita tenang, satu. Terus yang kedua, Allah itu kasih semua mukjizat. Yang dari saya punya duit 20.000 juga Pak Ustadz, yang selalu saya dengerin ceramah Pak Ustadz itu masalah sedekah, sholawat itu semua benar Pak Ustadz. Nyata itu. Maksudnya 20.000 gimana? Saya waktu itu uang tinggal 20.000 Pak Ustadz. Okay. Ada orang ibu-ibu
yang belum makan, hampir pingsan Pak Ustadz. Padahal saya juga lapar. Oke. Gitu. Akhirnya saya, ya Allah, orang ini lebih membutuhkan ketimbang saya. Akhirnya saya kasihkan, ini Bu, saya nggak bisa ngasih banyak, ini buat Ibu makan. Mas gitu. kasih semuanya 20.000. Iya, Terus alhamdulillah. yang di kantong udah habis ya, nggak ada lagi. Iya, nggak ada Pak Terus Ustadz. apa yang terjadi setelah itu? Alhamdulillah Allah itu kasih balasan 10 kali lipatnya dari 20.000. Tahu-tahu saya dikasih mantan bos saya Pak Ustadz 200.000 Pak Ustadz. Itu kejadiannya berapa lama setelah itu? Gak lama Pak Ustadz, pagi saya kasih, sorenya alhamdulillah tahu-tahu saya ketemu mantan bos saya dikasih duit. Oh, jadi ketika Mas kasih uang 20.000 itu siangnya nggak makan Iya. ya? Iya enggak, kan saya ditanya Pak Ustadz, udah makan belum Ben? Alhamdulillah Pak, minum air saya Pak. Saya jawab, alhamdulillah Pak Ustadz, karena kejujuran ya Pak Ustadz, kita Oke. yakin di saat kesusahan. Karena Terus saya waktu yakin itu, juga. waktu yang 20.000 itu gimana anak Ya. istrinya di rumah bisa makan juga tuh nggak? Enggak, alhamdulillah istri saya waktu itu kan nanya, lo yang kamu kalau terus kamu kasihkan uangmu, terus kamu nggak makan dong? Terus saya bilang ke istri saya, nggak apa-apa. Justru Allah itu sayang, janji Allah tuh nggak pernah bohong. Dikasih 10 kali lipat itu bener nyata. Ini saya buktinya saya dikasih uang bos 200.000, saya bilang gitu. Hah? 200.000 katanya. Ya itu karena keikhlasan. Ya saya awalnya lihat YouTube-nya Pak Ustadz Mukhlis gitu loh gitu. Istilahnya yang ceramah itu loh yang di YouTube. Akhirnya saya unjukin Pak Ustadz. Kemarin saya nonton nama istri. Ini loh Pak Ustadz yang awalnya saya terbuka dari saya sholatnya nggak rajin. Semenjak saya kenal Pak Ustadz di YouTube, makanya istri saya bingung Pak Ustadz, loh kok sekarang suami saya rajin sholat, sunnah nggak ditinggalin, terus istilahnya sholawatannya nggak tinggalin. Makanya istri saya tuh bingung, kamu kenapa yang jadi orang baik kamu nanya, saya nggak jadi orang baik kamu nanya juga. Itu berkat istilahnya Allah dekatin saya ketemu Ustadz Mukhlis walaupun di YouTube, saya bilang gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, istilahnya kejadian-kejadian itu apa yang saya rasa ini benar-benar nyata. Omongannya awalnya saya ragu Pak Ustadz, jujur saya ragu karena ya satu mungkin iman saya waktu itu kurang ya Pak Ustadz. Iya. Sekarang alhamdulillah saya sekarang nggak mau ninggalin sholat Pak Ustadz gitu loh, walaupun apa gitu sudah nggak mikirin duniawi banget gitu. Oke. Iya. Mas Iri waktu itu awal mula melihat video saya kapan ya? Saya kurang lebih 1 bulan Pak Ustadz. Oh, baru sebulan. Iya. Oke. Tapi dari sebulan itu yang minggu pertama itu Pak Ustadz, awalnya keraguan, akhirnya saya ya Allah kalau memang dikasih bener kemudahan tunjukkan saya ya Allah, kuatkan iman saya gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, semenjak saya selalu dengerin Pak Ustadz live atau apa, baru kali itu saya komen tuh Pak Ustadz, saking apa ya Pak Ustadz, kabar gembira itu emang bener nyata gitu. saya kabarin ke Pak Ustadz gitu. Oke. Tapi sebelum itu memang dulunya pernah nggak sih ngerasain kesulitan kayak gitu juga, tapi mungkin solusinya bagaimana gitu? Justru kebalikannya Pak Ustadz, selama ini saya istilahnya apa ya, Allah itu ngasih lebih, tapi kadang-kadang pikiran saya nggak bersyukur Pak Ustadz, kurang bersyukur. Oh gitu. Iya, justru kebalikan di saat saya diuji malah saya alhamdulillah Pak Ustadz, malah jadi hati saya terbuka gitu. Oh iya ya, dunia itu sementara gitu. Apa yang dicari gitu. lagi gitu. Masya Allah. Iya, makanya saya sekarang mau kerja nyari yang kerja santai tapi nggak. Dulu Mas kerja di mana? Kerja di perusahaan? Saya di perusahaan otomotif Pak Ustadz. Saya driver big bus Pak Ustadz, driver Jepang. Oke, Bapak resign atau habis kontrak atau bagaimana? Iya Pak Ustadz. Kontrak sudah habis Pak Ustadz. Cuman saya mau dipakai, kebetulan saya dibawa orang staff, akhirnya ketularan itu Pak Ustadz, terpapar COVID waktu itu. Makanya saya off 4 bulan itu. Ya Allah, permudahkan saya, beri kesehatan saya. Ternyata sakit tuh kayak gini ya Allah. Saya akhirnya baru sadar Pak Ustadz, oh ternyata Allah itu kalau kasih sakit, sekuat apa sih kamu gitu, sekaya apa kamu, nggak bakalan bisa bawa hartamu. Disitulah saya selalu dengar ceramah-ceramah Pak Ustadz tuh bikin saya apa ya Pak Ustadz, hati saya merinding Pak Ustadz. Masalah akhirnya saya selalu ibadah rajin ikutin yang Pak Ustadz ceramah. Saya satu kata Pak Ustadz tuh selalu saya resapin Pak Ustadz. Apa tuh? Ya kayak Pak Ustadz selalu sholawat, jangan lupa sedekah. Kalau kita punya, walaupun sedekah itu buat kucing, buat ayam, ngasih makan. Dari situ, oh ya Allah, berbagi rezeki itu nggak harus kayak gini ya gitu.
awalnya saya dulu ya apa ya Pak Ustadz, saya tuh cuek gitu. Istilahnya bener Pak Ustadz, semenjak saya kenal Pak Ustadz Muklis, hati saya tenang Pak, dingin gitu kalau udah dengerin ceramah Pak Ustadz gitu. Saya kayaknya kadang-kadang langsung tertidur kadang-kadang. Makanya istri saya, ya Allah. Iya. Sampai Sekarang sampai aktivitas istri- Mas Rio sehari-hari apa? Saya freelance sementara Pak Ustadz, kalau ada yang manggil nyupir kayak nganter gitu. Oh, bukan Kan dulu. supir online ya, bukan ya? Bukan Pak Ustadz, saya dulu driver perusahaan. Saya di Oke. perusahaan otomotif Honda saya dulu. Mhm. Nah tadi Pak Mas bilang kalau ngurus BPJS itu nggak gampang. Emangnya Iya. kalau teman-teman Mas Rio juga yang ngurus BPJS sulit apa sih? Kebanyak Pak Ustadz, ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. Oh gitu. Ada yang- Terus- Iya, saya pernah nyobain sendiri Pak Ustadz sama istri. 3 bulan nggak cair-cair Pak Ustadz. Oke, terus tadi misalnya mereka datang ke tempat yang tadi yang bantuin Iya. jasa itu juga masih belum tentu bisa cair juga. Alhamdulillah langsung bisa Pak Ustadz, dipermudah. Enggak. Saya disuruh ibu itu. Maksud Pak Beni, saya, kalau orang Iya. lain yang datang misalnya teman-temannya siapa ke situ juga itu Iya. memang belum tentu bisa secepat juga atau gimana? belum bisa Pak Ustadz. Kemarin saya bawa teman saya, belum tentu langsung hari itu juga. Kenapa? Kan sudah Nggak pakai tahu, Pak jasa. Ustadz. Hah? Iya, tapi kan ya nggak tahu ya Pak. Yang namanya Allah itu kadang-kadang kan nguji, kadang-kadang ngasih kemudahan. Kan semua itu Allah Pak yang ngatur. Iya, Dan iya. Saya aja saya nggak ngerti Pak Ustadz. Tahu-tahu lu kok bisa diklik, padahal saya ngurus sendiri itu dipersulit Pak Ustadz sama orang BPJS-nya. Oh. Saya nggak tahu saya tuh tahu habis sholawatan ambil janji ya Allah permudahkan saya, ya Allah permudahkan saya gitu. Terus akhirnya tahu-tahu saya berhenti di rumah orang itu Pak Ustadz. Lah orang ibu itu bilang, Pak Beni sholawatan ya, mudah-mudahan dipermudah urusannya Pak, katanya. Iya Bu, no. Lah saya ingat ucapan Pak Ustadz itu, ya Allah orang ini kok sama ucapannya Ustadz Muklis ya gitu. Oh ya. Dari situ, iya Dia Pak. menyarankan salawat juga. Iya. Dan ibu itu punya zikir sholawat Pak Ustadz. Cuman bukan dari bukunya Pak Ustadz. Makanya insya Allah Pak, kalau saya punya rezeki Pak Ustadz, saya pengen beli bukunya Pak Ustadz ini. Gitu. Ya, Saya ya, pengen ya, perdalam gitu Pak Ustadz. Iya, Masya Allah. Tapi Makanya- sejauh ini, kenapa? Makanya kalau orang nggak percaya sholawat itu, sangat sayang gitu. Jangan saya aja yang dulu jauh dari Allah ya Pak Ustadz gitu. Istilahnya apa ya, nggak pernah syukur. Alhamdulillah sekarang saya percaya yakin Allah itu pasti kasih pertolongan di saat hambanya, di saat kesusahan tuh nyata gitu Pak Ustadz. Saya aja nggak nyangka, nggak kenal orang ini kok tahu-tahu ada yang ngurusin, terus tahu-tahu saya dapat rezeki Pak Ustadz. Tahu-tahu motor saya berhenti di toko istilahnya Al-Quran Pak Ustadz, sama baju sholat. Alhamdulillah sedikit rezeki itu sisanya itu saya buat beli. Dibeli, oke. Iya Pak Ustadz, tahu-tahu motor saya berhenti sendiri Pak Ustadz. Loh, ini kemana ini motor saya kok tahu-tahu berhenti sini? Oh ya Allah, saya punya Bayar- najar kalau semua. Bayar Uang jasanya keluar. itu untuk ngurusin BPJS-nya bayar berapa? 25.000 Pak Ustadz. Murah banget Saya ya? aja nggak nyangka. Ya itu Pak Ustadz, saya nggak nyangka. Padahal umumnya orang minta 1 juta, kadang 500 Pak Ustadz. Saya udah nanya-nanya ke orang Pak Ustadz. Makanya ya Allah, Bu ini nggak salah, nah, cuman saya kasih lebih dari itu Pak Ustadz gitu loh. Masa sih nerima ibu itu? Pak ini bener Pak ngasihnya lebih kayak gini. Iya Bu bener, alhamdulillah Bu. Doa ibu rezeki saya langsung keluar hari ini sebelumnya. Oh alhamdulillah Pak katanya. Sampai saya dibikinin rekening Pak Ustadz, saya nggak punya uang dibikinin rekening Pak Ustadz. Saya sampai nggak, ya Allah Bu, ibu baik banget sih Bu. No. Dibikinin Dan rekening ibu- itu kan kalau mau anu kan Pakai- mau daftar pakai ini duit, kan Pak harus Ustadz. ada saldo dulu kan. Lah itu Pak Ustadz, saya aja boro-boro punya uang sepeser pun nggak punya Pak Ustadz. Beneran itu punya Allah Pak Ustadz. Saya nggak ngarang-ngarang ini. Nyata omongannya Pak Ustadz ini. Oke, Mas Iya. Ruby mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang lain yang mendengarkan ini? Jadi buat teman-teman bapak-bapak ibu semuanya, yakinlah dengan sholawat Nabi, Allah itu akan dengar doa-doanya ibu bapak semuanya gitu. Yakin pokoknya, intinya istiqomah, nggak perlu harus ribuan atau apa. Intinya mah sholawat yang penting istiqomah. Oke. Buat apa kalau banyak kita nggak ikhlas. Oke. Gitu. Oke. Kalau menurut saya sih Pak Ustadz, ya. Ya. Ada lagi yang mau diceritakan? Ya nanti sebenarnya masih banyak keajaibannya Pak Ustadz. Kapan-kapan kita sambung ya Pak Ustadz. Soalnya saya Banyak. mau ada acara ini. Oh, Ya. Bapak Robi masih ada acara lagi. Iya. Oh gitu. Oke, kalau gitu saya tunggu Ya. lagi nanti cerita yang lain ya.
Terima kasih Pak Ustadz. Oke, terima kasih Pak Robi sudah memberikan waktunya untuk saya wawancara. Sama-sama Pak Oke, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi itu lihat tadi dengan Mas Robi Subianto di Bekasi. Alhamdulillah beliau yang awalnya sempat ragu dan tidak percaya dengan keajaiban salawat, ketika beliau mengalami kesulitan dan akhirnya beliau mengamalkan sendiri amalan ini, diberikan banyak keberkahan dan kemudahan oleh Allah SWT. Yang sejak awalnya beliau ini tidak punya uang untuk bayar kontrakan sebanyak 2 juta rupiah, dengan keberkahan salawat akhirnya dimudahkan Allah untuk bisa bayar dengan jalan, dimudahkan untuk cair dana BPJS-nya. Teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah keajaiban salawat, boleh untuk berbagi kisah ke WA dengan nomor 0812 771 62924, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkan. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk di order buku ini, buku Salawatin Aja, buku saya. Caranya gampang, kalau Anda di Indonesia tinggal berikan saja alamat yang lengkap berupa kecamatan apa dan kabupaten apa, tempat teman-teman berdomisili, biar kita langsung bisa ngecek ongkos kirimnya berapa. Dan teman-teman yang ada di luar negeri juga bisa order buku ini dimanapun Anda berada. Sampai jumpa pada video-video berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.